salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bapak, Ibu, para narasumber, dan seluruh peserta yang kami hormati. Selamat datang dalam webinar yang diselenggarakan oleh IAS, Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini dalam acara webinar Strategi Menembus Jurnal Ilmiah oleh IAS. Perkenalkan, saya Elmira Mufliha Kamila, yang pada kesempatan ini akan bertindak sebagai moderator. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas tema strategi menembus jurnal ilmiah dari manuskrip hingga publikasi bereputasi. Nah, webinar ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai proses publikasi ilmiah, mulai dari mempersiapkan manuskrip yang baik, memahami proses editorial dan peer review, hingga strategi memilih jurnal yang tepat agar peluang publikasi semakin besar. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta, baik mahasiswa, dosen, peneliti, maupun praktisi yang sedang atau akan mempublikasikan karya ilmiahnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama dua narasumber yang telah berpengalaman di bidang publikasi ilmiah. Narasumber pertama adalah Kak Nur Isnaini Dwi Arista dari IAS, dan juga narasumber kedua adalah Kak Nada Ismita Hawa yang juga berasal dari IAS. Baik, izinkan saya, Kamila, akan membacakan agenda webinar siang hari ini. Yang pertama, acara akan kita mulai dengan pembukaan serta dokumentasi. Kemudian kita akan masuk ke sesi pemaparan materi oleh para pembicara dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dan yang terakhir kita eh, tutup dengan penutup. Dan sebelum kita mulai, mari kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera masing-masing dan kepada panitia silakan membantu pengambilan gambar. Baik, terima kasih teman-teman. Bisa on kamera terlebih dahulu. Saya akan mengambil beberapa slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, slide keempat. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Sebagai pengingat, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung, lalu menonaktifkan mikrofon kecuali saat berbicara. Dan jika ada pertanyaan, silakan diajukan melalui link Slido yang sudah disediakan oleh panitia atau melalui fitur raise hand. Lalu untuk sertifikat, kita akan share melalui presensi di akhir acara. Nah, untuk memulai acara pada hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur IAS, Ibu Nur Aini, melalui video yang akan ditayangkan berikut ini. Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kiat Cendikia Alamnya yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang sepanjang perjalanan. Menjadi perusahaan yang profesional dan kompeten yang tentunya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penelitian dan pengetahuan manusia berdasarkan moralitas, sains, dan kebijaksanaan. Menyediakan layanan akademik kualitas, praktis, dan dapat diandalkan bagi komunitas ilmiah yang didukung oleh personel manajemen yang profesional dan berdedikasi.
mempromosikan budaya akademik yang lebih baik melalui standar publikasi ilmiah yang terjamin. Membangun ekosistem kerja yang etis dapat diandalkan dan tangguh. Kami, Institute for Advanced Science and Sustainable Future atau IAS, hadir untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengetahuan berdasarkan moralitas, sains, dan keadilan. IAS diperankan oleh para ahli lingkungan, sosial, dan studi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk mendorong keberlanjutan melalui karya ilmiah akademik. Kami memberikan pelayanan dalam bidang publikasi ilmiah, penelitian, seminar, dan produk akademik lainnya. Saat ini, kami telah mengelola 90 jurnal dan akan terus bertambah dan berkembang. Melalui Morality Before Knowledge, mari bersama kami memajukan masa depan ilmiah yang berkelanjutan dengan prinsip etika yang benar. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, kini kita akan memasuki agenda utama kita, yaitu sesi penyampaian materi. Nah, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber pertama kita yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini, yaitu Kak Nur Isnaini Dwi Arista dari IAS. Kepada panitia, kami persilahkan untuk menampilkan CV narasumber. Nah, berikut merupakan CV dari Kak Nur Isnaini Dwi Arista atau biasa kita panggil Kak Dewi. Beliau sekarang merupakan dosen di Faculty of Agriculture Universitas Jenderal Sudirman, yang dulunya merupakan lulusan dari IPB University. Lalu saat ini beliau juga merupakan online tutor sejak April 2025. Lalu sebelumnya beliau juga pernah menjadi research assistant, chief editor, jurnal administrator, dan event organizer. Lalu beliau juga memiliki beberapa beasiswa dahulunya, yaitu ada Erasmus, LPDP, Global Challenge UNS, dan ASEAN International Mobility. Baik, langsung saja. Selamat siang, Kak Dewi. Selamat siang, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Mbak Kamila? Sudah terdengar dengan jelas, Kak Dewi. Oke. Gimana, Kak Dewi, hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Mbak Kamila? Alhamdulillah saya juga. Oke, Kak, untuk sebelumnya terima kasih untuk telah meluangkan waktu untuk hadir dan eh, berbagi ilmu kita untuk kedepannya. Tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin kepada Kak Dewi, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Kamila atas kesempatannya. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah bisa bergulir? Sudah terlihat, Kak? Oh iya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang saya hormati, Direktur ISF, kemudian Panitia ISF, dan juga Mbak Kamila, serta teman-teman di sini yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Isnani Dwi Arista. Tadi sudah disampaikan Mbak Kamila, nama panggilan saya Dewi, gitu. Nah, saat ini saya sebagai dosen di Universitas Jenderal Sudirman. Pengalaman sebelumnya, saya sebagai riset asisten di Universitas Indonesia, ini sama seperti pembicara yang kedua nanti, Kak Nada, itu juga rekan saya di Universitas Indonesia. Jadi kalau misal teman-teman lihat dari Scopus saya di sini, nah ini afiliasinya masih Universitas Indonesia nih teman-teman. Kenapa tidak afiliasi yang sekarang? Karena Scopus ini itu nanti dia akan otomatis update gitu ketika saya sudah memiliki publikasi di Universitas Jenderal Sudirman gitu. Nah, kemudian saat ini saya juga menjadi chief editor di Journal of Agrosociology and Sustainability. Ini jurnal itu di bawah naungan ISF juga. Nanti kenapa saya memilih ISF, kenapa saya di bawah naungan ISF itu nanti akan saya sampaikan juga dan saya ceritakan juga. Nah, untuk topik pada siang hari ini mengenai strategi menembus jurnal ilmiah bereputasi.
Strategi gimana sih cara kita bisa dapat ide gitu. Di sini saya, teman-teman, karena saya juga masih belajar, kita saling sharing aja. Jadi nanti kalau teman-teman ada masukan atau pengalaman yang lain, boleh di-sharing bersama-sama gitu. Oke, yang pertama, di sini nih teman-teman, biasanya kita agak ragu nih, antara penelitian yang bagus atau kita harus memenuhi ekspektasi editor. Penelitian yang bagus, tapi tidak bisa memenuhi ekspektasi editor, ini juga nggak saling beririsan ya artinya teman-teman. Di situ ada gap gitu. Sudah penelitiannya sudah bagus, tapi nggak sesuai dengan template jurnal, guidelines. Tapi eh, apa ya, nggak sesuai dengan apa yang dimau di jurnal tersebut. Nah, di situ belum bisa dikatakan bisa lolos di jurnal tersebut gitu. Untuk apa aja guidelines, author guidelines yang secara umum nanti akan disampaikan oleh narasumber yang kedua oleh Kak Nada gitu. Yang di sini yang saya mau sampaikan adalah teman-teman walaupun penelitiannya bagus, harus sesuai sama ekspektasi editor gitu. Kemudian, yang selanjutnya, ada dua jenis artikel nih secara umum. Ada original artikel, ada yang review artikel gitu. Seperti yang teman-teman ketahui, di sini saya yakin ada juga yang sudah paham, ada juga yang masih belajar gitu ya. Nah, nanti saling melengkapi aja gitu. Yang pertama, original artikel. Original artikel ini yang bagaimana yang benar-benar asli. Teman-teman ada melakukan penelitian, kemudian teman-teman juga eh, ada data yang benar-benar sudah teruji gitu ya. Kan kalau kita penelitian, ada instrumen penelitiannya, baik itu yang sosial atau yang sains, itu ada tuh penelitian-penelitian dan data-datanya bisa berbicara berdasarkan data-data gitu. Lalu ada metodenya, metodenya jelas, bisa diulang-ulang meskipun penelitiannya sudah selesai, metodenya ini tuh bisa diulang lagi di penelitian yang selanjutnya dan hasilnya juga kurang lebih sama gitu. Lalu jelas menjawab research question-nya, ada data primernya di sini gitu. Nah, di sini mayoritas jurnal ini itu lebih banyak menerima yang original artikel. Karena apa? Karena yang original ini tuh dia pasti memiliki kekhasan, memiliki kebaruan di situ gitu. Nah, kalau review artikel, apakah ini tidak diterima oleh jurnal? Tentu nggak demikian juga ya teman-teman. Tentu bisa diterima juga. Tapi caranya di sini, kalau review artikel itu harus lebih kuat di reviewnya. Cara mensintesis penelitiannya, kemudian juga eh, ini ya tidak melakukan walaupun tidak melakukan eksperimen baru, tapi di situ ada bisa menjawab knowledge gap-nya. Ada menghasilkan perspektif baru. Jadi dari penelitian A, penelitian B, penelitian C, walaupun ini nggak sejalan, ini yang diperdebatkan apa gitu. Jadi teman-teman bisa tahu nih perspektif barunya apa. Teman-teman bisa mensintesis dari berbagai penelitian-penelitian itu gitu. Jadi antara original artikel sama review artikel itu berbeda cara berpikirnya dan struktur penulisannya itu juga berbeda gitu. Nah, kalau di review artikel itu biasanya juga ada yang memakai tools-tools. Apa itu toolsnya? Teman-teman kalau dia pernah dengar itu ada bibliometrik, pakai toolsnya bisa Fast Viewer atau bisa pakai tools-tools yang lain ada RStudio, kemudian ada ini ya teman-teman, manfaatkan juga literatur-literatur yang sudah ada. Nah, literaturnya ini itu disarankan dari jurnal internasional. Kenapa? Karena dari jurnal internasional itu teman-teman bisa ini lebih luas datanya bagaimana penelitian-penelitian di seluruh dunia ini gitu. Nah, kalau saya sendiri nih untuk review artikel, saya itu lebih senang ambil datanya dari Scopus. Kenapa? Karena dari Scopus itu kan jurnal yang ini ya bereputasi. Jadi saya nge-ekstrak datanya itu juga mudah gitu teman-teman. Dan saya juga bisa langsung setting tahun berapa nih yang saya pengen gitu. Lalu, sebentar. Kemudian, nah ini cara penulisannya secara umum ada imrak gitu. Nanti secara detail, secara lengkapnya akan dibahas oleh Kak Nada nih. Ini secara umumnya aja. Ada introduction, methods, result, and discussion. Kemudian ada conclusion. Nah, dari ini semua nih, ini nih yang teman-teman wajib ada nih di
peneliti penulisannya teman-teman di manuskripnya gitu. Nah, teman-teman walaupun nulis ini semua, tapi kadang-kadang ada jurnal yang minta result and discussion-nya itu digabung. Ada juga yang minta result and discussion-nya ini dipecah atau dibedakan. Itu juga ada gitu. Itu cara nulisnya gimana? Nanti kita akan kupas nih ya. Kemudian, lalu bagaimana cara agar paper ini lebih berpeluang diterima? Nah, ini teman-teman. Jadi kalau saya coba cari-cari referensi. Referensinya adalah paper mana sih yang kira-kira dekat dengan penelitian saya. Saya coba tuh baca artikelnya, pahami target-target jurnal-jurnal mana aja yang bisa menerima artikel yang seperti itu gitu. Itu nanti saya akan list jurnalnya menjadi jurnal target. Yang pertama itu kita pasti akan pasang jurnal targetnya yang paling tinggi. Katakanlah Scopus. Scopus yang kuartil 1. Oke, ada plan A, plan B, plan C, plan D gitu. Oke, kalau nggak bisa Scopus kuartil 1, kita turunkan lagi. Scopus yang kuartil 2. Nggak bisa lagi kuartil 2, kuartil 3 gitu. Jadi kita ada selalu punya banyak ini ya rencana. Kita gagal di A, kita pindah ke B. Gagal di B, pindah ke C. Gagal di C, pindah ke D gitu. Jadi tetap kita punya planning-planning gitu teman-teman. Lalu di sini, nah tadi kita coba cari nih 10 sampai 20 artikel terbaru yang memang berkaitan sama jurnal kita. Kita lihat 20 jurnal ini itu di jurnal mana saja sih? Oh, di jurnal A, di jurnal B, di jurnal C. Kita cari tahu lagi nih jurnal-jurnalnya gitu. Topik mana yang kira-kira paling mirip gitu. Oke, kemudian saya lihat nih, oh ternyata di jurnal A ini hampir mirip nih. Kalau gitu besok saya akan mesubmitkan atau memasukkan manuskrip saya ke jurnal A ini gitu. Tapi di situ kita perlu nih amati bagaimana judulnya dari manuskrip yang sudah diterima dan sudah publish itu, judulnya gimana, introduction-nya gimana, panjang discussion-nya gimana, gambar-gambarnya gimana gitu. Karena gini teman-teman, ketika kita udah mempunyai jurnal acuan ya, oke saya mau terbit di jurnal A. Tetapi ketika kita lihat di jurnal A itu, naskahnya itu harus ada gambarnya, harus ada tabelnya. Kita lihat lagi, kok ternyata penelitian saya tidak ada gambarnya, tidak ada tabelnya ya. Kita kan pasti akan berpikir tuh, kira-kira bisa memprediksikan juga, bisa meramalkan juga, kira-kira bisa diterima nggak ya kalau misalnya saya masukkan naskah ini ke jurnal A tersebut gitu. Jadi kita bisa berpikir nih, kita bisa gali lagi penelitian kita. Oh, kalau gitu saya mau memasukkan data saya yang ini supaya lebih kuat diterimanya di jurnal A ini gitu. Kemudian gaya bahasanya. Nah, gaya bahasanya juga penting nih teman-teman. Di jurnal A itu menerimanya bahasa Inggris. Tapi kita pakainya bahasa Indonesia. Nah, tentu saja pasti ini akan ditolak gitu. Karena kan di sana itu selalu menggunakan bahasa Inggris gitu, teman-teman. Lalu jumlah referensi ini juga penting, teman-teman. Nah, contohnya nih di jumlah referensi ya, di jurnal yang saya handle itu, jumlah referensinya minimal ada 30. Minimal 30 itu harus dari 80% harus dari jurnal internasional. Kalau misalnya ada manuskrip yang masuk di tempat kita, tapi belum sesuai, kita akan masih kasih kesempatan untuk revisi. Tapi ketika kita sudah ingatkan dan autornya itu tetap tidak mengikuti aturan, ya berarti kita pertimbangkan nih, apakah kita akan terima atau kita tolak gitu. Jadi perlu diperhatikan tuh guidelines for autornya itu nanti gitu. Lalu di sini. Nah, teman-teman, itu jangan meniru saja isinya, tetapi lihat pola berpikirnya. Kadang kan ada juga yang ATM gitu, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di situ jangan hanya meniru, tetapi lihat cara berpikirnya. Gimana supaya jurnal naskah itu diterima sama jurnal target kita atau jurnal tujuan kita gitu. Jadi di situ
Di situ pola pikirnya ini yang ada di introduction-nya itu background-nya gimana, masalahnya apa itu muncul, kemudian gap-gapnya dari penelitian-penelitian sebelumnya, gapnya ini apa sih yang belum dibahas hingga sampai saat ini gitu. Lalu teman-teman research question-nya ini disusun, kemudian objektifnya ini apa tujuannya gitu. Nah, kadang ada juga yang menulis, ini tips juga sih teman-teman. Ada juga yang menulisnya itu terbalik. Terbalik tuh maksudnya gini, bukan dari introduction-nya dulu, ada juga tipe-tipe yang menulis tuh dari kesimpulannya dulu. Udah penelitian udah selesai, menulis dan menulis kesimpulannya dulu. Mana yang betul gitu. Semuanya tuh punya tipe yang sendiri-sendiri teman-teman. Senyamannya gitu. Ada yang nyaman nulis tuh dari bawah, dari kesimpulannya apa, kemudian baru naik ke pembahasan, lalu metode dan juga di eh, pendahuluan atau introduction-nya gitu. Jadi mana yang betul itu tergantung stylenya teman-teman. Kira-kira mau dari umum ke khusus dulu atau khusus ke umum dulu gitu. Kalau tipenya teman-teman itu, oh aku mau cari gap masalahnya dulu, mau menentukan tujuannya dulu di paling atas. Berarti teman-teman cocok yang nulis dari introduction-nya dulu, urut sampai ke kesimpulan. Tapi kalau teman-teman cara berpikirnya, aku mau yang khusus dulu, aku mau menyimpulkan dulu dari penelitianku, kemudian saya mau naik ke atas baru yang umum, itu juga bisa. Tergantung pada style dan kenyamanannya teman-teman gitu. Nah, di sini di jurnal itu kan ada yang namanya editor, kemudian reviewer gitu ya teman-teman. Ketika naskahnya teman-teman masuk, kemudian diterima di desk editor, nanti ada di-handle sama namanya managing editor. Managing editor ini akan review nih, ini cocok gak ya sama scope atau tujuan jurnal kita gitu. Tapi kalau di biasanya belum masuk peer review, peer review itu bahasa Indonesianya yang ini teman-teman direview oleh Mitra Bestari, Mitra Bestarinya gitu. Di tahap Mitra Bestari ini cocok nggak ya? Jadi sebelum ke Mitra Bestari itu dinilai dulu nih sama managing editornya, tim editorialnya. Cocok nggak ya? Oke, kalau misalnya cocok, kita assign nih editor, assign editor, editornya itu nanti yang mendampingi teman-teman. Editor ini nanti akan memilih nih reviewer-reviewer nanti. Siapa sih yang cocok untuk mereview naskah ini gitu. Kemudian setelah itu peer review itu juga gini teman-teman. Nanti tuh peer reviewnya ini ya apa tergantung juga reviewnya tuh lama atau cepet. Terus teman-teman ngembalikannya lama atau cepet juga gitu. Jadi di dalam namanya Mitra Bistar itu peer review itu kompleks sekali gitu. Bahkan bisa saja sampai beronde-ronde. Ronde satu selesai, kemudian ronde dua dibuka lagi, bahkan ronde tiga, dan seterusnya gitu. Tapi kalau di jurnal yang saya naungi dan ISF itu secara umumnya dua ronde gitu. Kenapa? Karena benar-benar apa ya, menekankan atau menitik beratkan pada kualitasnya. Nah, kalau teman-teman tadi aware sama pembukaan video dari Direktur ISF itu kita mengedepankan morality before knowledge gitu. Mengedepankan moral dulu, baru knowledge-nya itu gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya orang-orang yang punya knowledge tapi moralnya nggak ada, itu kan juga sama aja ya teman-teman. Jadi kita mengedepankan moral dulu gitu dan kualitas gitu, gitu teman-teman. Kemudian, nih, yang tadi sudah saya singgung juga ya. Jadi kita harus menentukan jurnalnya dulu atau menulis dulu gitu. Nah, bisa nih teman-teman bisa ke rute satu atau bisa ke rute 2-nya dulu gitu. Kalau saya pribadi tuh milih ke rute 2 dulu nih teman-teman. Saya nulis dulu gitu. Nulis patokannya yang tadi secara umumnya pasti ada introduction, method, research and discussion, sama conclusion. Nah, nanti style-stylenya atau template-nya itu baru yang beda-beda nih antara jurnal satu 2 3 gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pilih fokus ke rute satu, ini ada plusnya juga. Plusnya apa? Plusnya itu formatnya langsung sesuai. Teman-teman nggak usah membuat ini ya draftnya yang ngawang-ngawang. Misalnya research and discussion-nya itu tadi dipisah atau digabung. Kalau misalnya dipisah, ya udah dari awal teman-teman udah mulai fokus nulis resultnya sendiri, discussion-nya sendiri gitu.
Kemudian minusnya nih, nanti ada minusnya nih kalau di rute satu. Rute satu itu ketika jurnal tujuan kita itu cuma memberikan eh, instruksi bahwa kita nulis cukup 4.000 kata gitu. Tapi ketika kita di reject di jurnal tersebut, kita mau pindah ke jurnal yang lainnya katakanlah jurnal B, planning B kita. Di situ mensyaratkan 6.000 kata. Wah, kita mikir lagi nih, waduh, ini gimana nih memasukkan dan menambahkan apa lagi nih 2.000 katanya. Di situ kita berpikir lagi gitu, teman-teman. Nah, kenapa saya prefer yang rute 2 ini? Rute 2 itu saya mengambil yang secara general dulu. Oke, saya menulis nih dari apa ya? Dari yang tadi, struktur yang sesuai yang secara umum, IMRAT tadi, lalu saya nulis langsung sekalian banyak aja, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya saya mau submit ke jurnal A, walaupun 3.000 4.000 kata, nanti saya tinggal buangi kata-katanya aja. Bukan dibuang lalu dihapus ya teman-teman, tapi diletakkan di bank sampah, bank yang ada intinya tuh file yang nanti kita akan buka ketika kita butuh itu gitu. Jadi bukan sia-sia kita nulis, tapi tetap kita simpen gitu teman-teman. Kemudian, nah di sini nih, berapa kata sebaiknya ditulis? Draft awal 9.000 sampai 10.000 kata itu bagus nih teman-teman. Jadi walaupun nanti target jurnalnya itu 7.000 kata, nanti kita tinggal tinggal hapus-hapus aja nih gitu. Beda kalau misalnya nih jurnal tujuannya 13.000 kata, tapi itu biasanya kalau 13.000 kata itu jarang sih ya teman-teman. Apalagi kalau paper kita original. Ya umumnya itu sekitar 6.000 kata gitu. Jadi saya prefer nulis yang banyak daripada nanti nulis sedikit tapi nambah-nambah terus di tengah-tengah jalan. Ngotak-ngatik lagi tulisan itu, ngotak-ngatik lagi data-datanya gitu teman-teman. Kemudian kalau misalnya ditolak di jurnal A, lalu template ke jurnal B, itu bisa lebih mudah untuk menyesuaikannya gitu. Kemudian nih ada sistem bank papernya di draft A, draft B, draft C, draft D. Nah, semuanya itu walaupun kita udah ditolak-tolak ya teman-teman, tapi tetap kita harus punya arsip gitu. Arsipnya apa? Ini di draft A, kita draft A ini draft yang awal banget nih. Draft yang awal banget itu saya sudah menulis sekitar 6.000 kata. 6.000 kata mau memasukkan ke jurnal A. Oke, jurnal A ini mintanya 3.000 kata. Oke, nggak apa-apa. 3.000 kata. Kita dapat draft yang B. Lalu jurnal C mintanya 5.000 kata. Oke, berarti saya harus kembali ke draft A yang 5.000 kata, yang 6.000 kata tadi. 6.000 kata saya kurangi yang ke 3.000 kata ini, gitu. Lalu 5.000 kata ini saya kasih kode draft C. Ini 5.000 kata. Kenapa kita harus arsipkan nih, teman-teman? Ketika kita banyak ditolak jurnal, kemudian kita nemukan nih jurnal lagi yang minta syaratnya itu sama seperti yang awal-awal, kita tinggal buka aja tuh. Misalnya, oke, jurnal yang baru ini itu mensyaratkan ada 5.000 kata. Berarti kita buka nih jurnal B yang udah tertera 5.000 kata gitu. Sesuai dengan templatenya. Kita sesuaikan lagi sesuai dengan jumlah kata yang diminta oleh jurnal tersebut gitu. Kita sesuaikan lagi templatenya. Kenapa? Karena tiap jurnal itu pasti punya budaya, punya kekhasan, punya templatenya sendiri-sendiri gitu. Tapi hati-hati juga teman-teman. Kadang ada jurnal yang nggak ada template-nya sama sekali. Ketika kita submit, itu kita lihat author guidelines-nya, itu cuma hanya secara umum aja. Secara umumnya gimana? Submit 6.000 kata dengan format Times New Roman ukuran 11 dengan spasi 1 spasi single, kemudian juga secara umumnya aja gitu. Ya udah kita ikuti aja. Oh, berarti di sini nggak ada template-nya, nggak ada eh, template secara khususnya. Berarti kita nanti submitnya ya udah secara umum yang sesuai diminta sama jurnalnya tersebut gitu. Jadi nggak semua ada bener-bener nyiapin file Word ada template gitu. Kemudian, nah di sini, jadi intinya teman-teman jangan terlalu cepat menghapus draft. Kenapa? Nah, kalau teman-teman misalnya melihat orang-orang di sekitar kita, kalau teman-teman sekarang ini, teman-teman ada di semester 5 atau di semester 7 bahkan sekarang lagi menulis skripsi atau tesis, bahkan disertasi,
Satu penelitian itu bisa dibagi menjadi berbagai publikasi, teman-teman. Contohnya waktu saya, itu baik saya skripsi maupun tesis, itu saya publikasinya nggak cuma satu, teman-teman. Jadi saya pecah-pecah nih. Oke, di international conference saya pakai data ini, A, B. Kemudian di original artikel saya pakai draft C, D, E gitu. Jadi waktu skripsi itu saya bisa publikasi ada tiga luaran, teman-teman. Ada di conference, kemudian juga ada di publikasi artikel jurnal. Artikel jurnalnya itu dua gitu. Kemudian lagi ada di review artikel, itu juga bisa, kita bisa perdalam naskah kita di review artikel. Jadi nih teman-teman, yang waktu ketika saya flashback nih, ketika saya tesis, saya tuh ingat di tesis saya itu saya persyaratannya harus publikasi jurnal. Nah, publikasi jurnal padahal nih waktu penelitian saya hingga waktu kelulusan saya itu mepet sekali. Mepetnya gimana? Penelitian saya itu diadakan, maksudnya itu lama panjang gitu. Tapi saya harus publikasi nih. Gimana dong caranya? Nah, di sini nih. Jadi, saya mengkombinasikan data yang baru sedikit gitu. Datanya baru sedikit, tapi saya tetap maksa. Oke, saya harus publikasi nih supaya saya bisa lulus tepat waktu. Nah, dari situ walaupun datanya cuma sedikit, tapi saya kombinasikan nih sama review artikel. Metodenya berarti gimana? Metodenya saya mix method gitu. Nah, di situ saya campur pakai tools Fast Viewer, pakai RStudio gitu dan didukung sama data primer yang masih sedikit tadi. Kenapa? Karena tadi saya ngejar biar saya bisa lulus cepat, bukan lulus cepat ya teman-teman. Bisa ada ini progres untuk output saya, output publikasi saya. Karena di kampus saya dulu itu mensyaratkan wajib ada luaran gitu. Nah, luarannya itu harus sudah di tahap yang review dari Mitra Bistari. Mitra Bistari tadi apa? Yaitu peer review gitu. Nah, tadi teman-teman, jadi teman-teman ketika punya penelitian itu bisa dibagi-bagi jadi beberapa output, beberapa luaran, nggak hanya satu saja gitu. Kemudian, lalu gimana sih cara bridging idenya ini? Jadi yang pertama itu teman-teman harus menghubungkan ide awalnya awalnya itu apa saja gitu. Nah tadi yang saya sampaikan satu penelitian itu outputnya nggak cuma satu gitu. Karena kenapa? Karena pasti kita ngeprosesnya itu beda-beda. Kemudian juga datanya itu juga beda-beda. Nah datanya ini teman-teman hati-hati. Jangan sampai tumpang tindih. Kalau tadi saya punya data A, B, C, D, E, F gitu. A sampai B itu saya untuk luaran satu. Kemudian D sampai F itu nanti luaran dua gitu. Jadi jelas di situ teman-teman. Nanti backgroundnya atau introductionnya, pendahuluannya, saya tulis tuh berdasarkan data-data yang ada. Ini nanti tujuan saya mau kemana nih, ujungnya mau kemana gitu. Kemudian kesalahan yang sering terjadi, nah kesalahan di sini teman-teman, menulis tanpa membaca jurnal target. Ya udah, yang penting tadi ketika misalnya ya saya udah nulis sesuai secara format umum, tapi langsung saya masukkan ke jurnal, tapi nggak baca lagi nih jurnal target saya itu mintanya ternyata ada batasannya 5.000 sampai 7.000 kata. Ternyata naskah saya tadi 9.000 kata gitu. Bisa saja jurnal manuskrip saya langsung di reject, mintanya 5.000 sampai 7.000, tapi punya saya 9.000, terlalu banyak gitu. Itu juga jurnal nggak suka. Maunya sama seperti si aturannya si jurnal gitu, teman-teman. Skopnya ini juga harus dipelajari gitu. Nah, kalau saya kan backgroundnya di pertanian nih. Nah, di pertanian dan juga lingkungan, kalau misalnya tiba-tiba ada ekonomi, tapi ekonominya nggak ada kaitannya nih sama pertanian. Nah, itu juga bisa di-reject gitu. Lalu memilih jurnal setelah paper selesai, itu em, bisa saja sih ya teman-teman. Karena kan tadi kita memilih jurnal target yang seperti cara saya memilih jurnal target setelah paper saya selesai gitu. Lalu menulis terlalu sedikit, tadi udah bahas. Kemudian terlalu fokus pada template-nya. Nah, terlalu fokus pada template-nya ini tuh maksudnya kita cuma memperhatikan
template-template redaksional, tapi kita tidak mempertimbangkan nih bagaimana substansinya kita gitu. Lalu tidak memiliki cadangan draft. Nah, pengarsipan tadi teman-teman yang bagus tuh gitu. Oke, nah ini teman-teman, jadi saya mau ngenalin juga nih jurnal di bawah naungan ISF. Nah, ketika kita tadi memilih jurnal, kita tuh harus tahu nih, hati-hati ya, karena banyak sekali jurnal-jurnal predator. Maksudnya apa? Jurnal predator itu yang peer review atau mitra besarnya tuh gak jelas gitu teman-teman. Maksudnya teman-teman submit hari ini, tapi bisa langsung publikasi dan jaminan diterima itu seminggu kemudian. Kira-kira logis gak teman-teman? Eh, Reviewnya kok cepet banget, padahal semua orang tuh punya kesibukan dan itu harus dinilai beberapa kali, di-proofread dulu gitu. Itu kan nggak logis ya teman-teman gitu. Nah, kenapa saya memilih gabung di ISSF ini, di jurnal di bawah naungan ISSF ini? Karena ISSF sendiri itu di bawah PT Kiat Cendekia Alami, jadi sudah resmi gitu teman-teman. Di PT ini itu sudah ada hukumnya juga, dasar hukumnya, dan yang di sini itu saya yakinnya kenapa? Karena di ISF ini itu diprakarsai sama memang orang-orang cendekiawan dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Ini tempat saya di mana dulu sebelum saya berkarir itu saya menjadi riset asisten di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia ini. Saya sudah tahu bagaimana orang-orangnya, bagaimana dedikasinya. Jadi saya yakin untuk bergabung di ISSF ini gitu. Tagline-nya apa? Yaitu morality before knowledge. Moral dulu, kualitasnya dulu gitu, baru knowledge sainsnya gitu. Nah, di sini teman-teman yang saya rasa oke ini sepertinya sesuai nih sama visi saya, semang sejalan dengan visi misi saya karena di situ merupakan perusahaan profesional ya teman-teman. ISF itu perusahaan profesional yang nggak hanya fokus di kualitas penelitian, tapi ada berlandaskan moral. Jadi di sini itu di ISF sendiri ada jasa akademiknya, bukan jasa akademik seperti yang mohon maaf seperti joki gitu ya teman-teman itu bukan, tapi jasanya ini tuh seperti apa? Seperti ada jasa-jasa misalnya proofreading, kemudian ada translate gitu. Lalu di sini yang kedua itu ada ekosistem kerjanya yang baik. Komunikasi dijaga yang baik, kemudian profesionalisme, lalu produktivitas riset yang berkelanjutan gitu. Lalu ada evolusi dan budaya akademik. ISF ini tuh punya standarnya sendiri. Mereka punya template yang jelas, template menulisnya yang jelas gitu. Jadi saya berkontribusi di sini menjadi chief editor di salah satu jurnal di bawah naungan ISF itu. Itu tadi yang saya sampaikan di awal waktu perkenalan. Jurnal yang saya pimpin itu namanya Jurnal Agrosociology and Sustainability. Nah, tadi perjalanannya udah berapa tahun dari 2021 sampai 2026 ini sudah banyak sekali gitu. Nah, ini saya tambah yakin nih karena ada data-datanya. Sudah 80 plus lebih institusi pendidikan yang terhubung. Kemudian ada 200 plus mitra institusi global dari berbagai belahan dan berbagai negara. Bahkan di seluruh Indonesia itu, yang saya tahu dari tim ISF itu, di seluruh Indonesia itu bahkan sudah hampir semua terkoneksi di jurnal ISF ini, sudah pernah terbit di ISF itu. Nah, di sini ada 45 plus lembaga akademik dan kerjasama resmi gitu. Nah, ketika teman-teman lihat nih sosial medianya ISF, itu kerjasamanya itu nggak hanya organisasi antar kampus, tetapi juga support atau ini ya memberikan sponsor dan dukungan juga ke kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu. Kemudian di sini, nah bukti kinerja dan pengakuan internasionalnya apa? Ada peer review yang ketat. Nah, peer review ini bahkan di jurnal yang saya kelola itu sudah disitasi oleh jurnal-jurnal Scopus juga gitu. Ada peer review yang ketat. Nggak hanya seminggu langsung terbit, tetapi di situ memang dijaga kualitasnya dengan baik gitu. Lalu nah, di sini ini juga ini ya teman-teman ada pendampingannya juga, ada bantuan biaya penulis terpilih juga iya. Nah, di sini juga ada penetrasi Scopus, ada penetrasi Scopusnya juga. Kemudian juga ada proofreadingnya, itu juga jelas ya teman-teman, ada proofreadingnya. Kemudian ada mitra percaya nih, ada dana.
Mitra kepercayaan ini ada di GSSD Simposium UI. Ini sudah Scopus nih teman-teman. Ada Scopus kalau saya nggak salah itu memang Scopus Q1. Bahkan si ISF ini itu sudah bermitra dengan Pegadaian juga teman-teman. Jadi beberapa bulan yang lalu, jadi ISF itu menyelenggarakan namanya Call for Paper kerjasama dengan Pegadaian. Dan ada itu hadiahnya sampai 50 juta lebih itu kalau di total ya gitu. Nah, itu akan juga menyelenggarakan lomba-lomba serupa juga gitu, teman-teman. Jadi kan saya tambah yakin nih, oke, ternyata saya bergabung dan juga mengelola jurnal saya di bawah naungan ISF ini memang bukan bukan organisasi yang main-main, tapi memang di situ ada morality before knowledge-nya. Beneran kualitasnya itu memang dijaga gitu. Kemudian lanjut. Nah, di sini nih ekosistemnya itu yang baik yang buat saya percaya karena ada 80 jurnal multidisiplin. Teman-teman mau jurnal apa aja, teman-teman dari bidang sosial, sains, ekonomi, hukum, apa saja bidangnya teman-teman tuh ada di ISSF itu. Nah, kalau yang pertanian itu bisa pertanian dan lingkungan itu bisa di jurnal yang saya naungi gitu. Lalu ada pendampingan riset juga iya. Kemudian ada solusi teknisnya iya, mau dibantu konversi karya ilmiah, mau pemrosesan data statistik itu bisa langsung hubungi tim dari ISSF tim gitu. Jadi ketika saya pribadi nih, ya kalau misalnya saya ada eh, permasalahan mengenai kepenulisan atau penelitian, saya bisa langsung minta tolong tim inti ISF itu, tim ISF supaya saya bisa dibantu untuk konsultasi, untuk sharing gitu bisa. Lalu konferensi, ini sudah bekerja sama juga dengan seminar nasional, seminar internasional gitu teman-teman, dan membantu untuk proses publikasi ilmiahnya. Nah, di sini teman-teman, nah sudah Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, ini datanya itu 10 plus, ini sebetulnya lebih nih teman-teman. Nah, ada Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Kalau jurnal yang saya naungi tadi, namanya Journal of Agrosociology and Sustainability, itu ada di Sinta 3 gitu. Tapi teman-teman, di jurnal ISF itu, saya yang paling senang itu visinya ke depan. Visinya internasional menjadi jurnal Scopus. Sinta, Sinta ini tuh ibaratnya tuh hanya untuk sementara, tapi visinya ke depan itu Scopus gitu. Kenapa? Karena di sini sudah saya buktikan sendiri, sudah dari awal itu sudah ketika 2 tahun, umur 2 tahun, lalu daftar Sinta ini, dan alhamdulillah karena ada asistensi dan juga komunikasi yang baik dari ISF ke pihak saya, itu alhamdulillah ini sudah Sinta 3 gitu. Tapi kita berkomitmen untuk terus mengembangkan jurnal-jurnal ke Scopus kita gitu. Nah, di sini nih, gimana supaya teman-teman bisa, ini saya juga mau sharing juga nih, gimana teman-teman bisa reach out ke ISF. Ini bisa MOU kontrak, bisa menggunakan jasanya atau bisa publikasi di sini. Kalau publikasi, jelas ya teman-teman, pakai sistem DOJS, submit di websitenya, teman-teman lihat di websitenya gitu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman, oh iya saya ada organisasi nih yang perlu sponsorship atau organisasi teman-teman perlu untuk mengadakan atau menghadirkan pembicara tentang keilmiahan, itu bisa langsung kontak ISF dengan melakukan MOU, lalu nanti dari ISF itu akan menghubungkan PIC-nya siapa nih gitu. Nah, di sini tuh juga dijaga kerahasiaannya dan transparan juga gitu. Lalu, mitra-mitra yang lain tadi, selain JESD Universitas Indonesia yang Scopus 1 tadi, ada Unilever juga. Ini proyek dari Unilever ini tentang riset bank sampah. Nah, ini yang tadi yang Pegadaian yang saya cerita ke teman-teman, ini call for paper. Nah, gitu dari saya teman-teman. Sekian dari saya, tagline-nya kami itu morality before knowledge gitu. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Dewi atas pemaparan materi yang sangat informatif dan juga bermanfaat. Selanjutnya kita akan memasuki materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Nada Ismitahawa. Lalu untuk kepada panitia, kami persilakan untuk menampilkan dari CV-nya Kak Nada.
Baik, berikut merupakan CV dari Kak Nada Ismita Hawa atau yang bisa kita panggil Kak Nada. Beliau merupakan nurse atau perawat lulusan dari STIK Keperawatan PPNI Jawa Barat. Lalu untuk saat ini, beliau merupakan eh, part-time asisten peneliti di klaster sosial Sekolah Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia. Lalu juga beliau menjabat sebagai admin IAS sejak Februari 2023 hingga saat ini. Lalu bisa kita lihat, terdapat berbagai banyak pengalaman publikasi dari Scopus Q1. Wah, keren banget ini Kak Nada. Ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 artikel ilmiah publikasi dari Kak Nada yang Scopus Q1. Wah, keren banget Kak Nada. Oke, Kak Nada, selamat siang. Selamat siang, Kak Kamila. Terima kasih ya. Sebelumnya kita langsung ke materi yang kedua. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Kamila yang sudah menjadi moderator di acara webinar hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Kak Dewi yang telah memberikan informasi dan ilmu terkait publikasi ilmiah. Juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah berkenan hadir di acara webinar hari ini. Izinkan saya untuk menjelaskan atau sharing mengenai apa itu jurnal ilmiah dan bagaimana strategi publikasi artikel. Oke, yang pertama, mengapa publikasi itu penting? Ada beberapa alasan kenapa publikasi itu sangat penting. Yang pertama, untuk diseminasi hasil penelitian. Yang kedua, meningkatkan reputasi akademik. Yang ketiga, syarat kelulusan, kenaikan jabatan, dan akreditasi. Dan yang keempat, membangun jejaring akademik. Diseminasi ini adalah tujuannya untuk menyebarluaskan hasil penelitian kita kepada halayak umum. Nah, apa sih manfaatnya dari diseminasi ini? Kita bisa memberikan referensi kepada peneliti lain, juga bisa menjadi pijakan untuk menjadi pijakan untuk peneliti di masa yang akan datang. Nah, kemudian meningkatkan reputasi akademik. Meningkatkan reputasi akademik ini, teman-teman bisa berkolaborasi bersama peneliti lainnya, misalnya dengan antar universitas atau bahkan dengan antar negara gitu. Jadi bisa meningkatkan reputasi akademiknya yang baik seperti itu. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa mungkin bisa menjadi syarat kelulusan karena beberapa publikasi yang dilakukan oleh IA sendiri itu ada yang dari mahasiswa yang akan melakukan ujian seperti itu. Nah, untuk kenaikan jabatan ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh para dosen di perguruan tinggi seperti itu. Kemudian akreditasi ini bisa dimanfaatkan oleh kampus setempat karena semakin banyak publikasi artikel ilmiahnya, maka akreditasi juga akan mempengaruhi ke hasil akhir akreditasinya. Kemudian seperti yang tadi telah dijelaskan, membangun jejaring akademik ini bisa menjadi kolaborasi antara satu penulis dan penulis lainnya. Misalkan ada teman-teman dari kampus A ingin berkolaborasi dengan kampus B itu sangat diperkenankan ya untuk mengirim di satu artikel yang sama. Seperti itu. Nah, ini rekam jejak saya di Scopus. Tadi saya sebagai asisten peneliti sama dengan seperti Kak Dewi, saya masuk di asisten peneliti SIL UI itu akhir tahun 2022 sampai sekitar 2023. Kemudian di IA sendiri juga saya sebagai chief editor di salah satu jurnal yang basicnya mengenai keperawatan dan kesehatan. Nah, jurnal ini juga sedang proses penilaian akreditasi Sinta. Kalau tadi KDW jurnalnya udah terakreditasi Sinta, kalau saya ini masih penilaian, tahap penilaian seperti itu. Nah, kalau di jurnal Jevnah ini sendiri, publikasinya itu biasanya di bulan Februari dan Agustus. Tapi kebanyakan kalau di jurnal ISSF itu terbitannya itu di bulan Januari dan Juli dan Februari, kemudian Agustus juga ada seperti itu. Oke, memahami struktur jurnal. Nah, di sini struktur jurnal itu sangat penting bagi para penulis yang ingin mengirimkan hasil penelitiannya kepada salah satu jurnal. Apa aja sih struktur jurnal itu? Yang pertama ada scope dan fokus. Nah, teman-teman, kalau mau diperhatikan dari awal oleh tim editor itu, eh, kesesuaian antara scope
fokus jurnal, kemudian dengan manuskrip yang kita akan kerjakan. Jadi teman-teman misalkan ingin melakukan submit ke jurnal Jevnah kayak yang saya pegang, itu silakan teman-teman caranya dibaca dulu skop dan fokusnya, apa aja yang ada di dalamnya, kemudian teman-teman bisa menyusun artikel tersebut sesuai dengan skop dan fokus. Terus ada lagi nih, gimana caranya biar kita tahu skop itu sesuai atau tidak. Teman-teman bisa juga baca dari artikel-artikel yang udah terpublish sebelumnya di salah satu jurnal tersebut. Misalkan mau submit ke jurnal yang kesehatan keperawatan itu di Jevna, bisa baca sekitar 3 sampai 5 artikel yang udah terpublish seperti itu. Kalau misalkan mau ke tema yang pertanian yang Kak Dewi pegang, bisa juga baca dari 3 sampai 5 artikel-artikel yang telah terpublish. Intinya itu harus menyamakan skop dan fokus dari artikel yang kita punya dengan jurnal tujuan yang akan kita kirim artikel tersebut. Terus apa aja, apalagi yang setelah setelah scope dan fokus tersebut ada author guidelines atau panduan penulisan. Nah, panduan penulisan ini merupakan panduan resmi yang berisi aturan penulisan dan pengiriman artikel. Kayak yang tadi sudah disinggung oleh Kak Dewi, kita kan harus mengikuti gaya penulisan jurnal tersebut ya. Ada apa aja? Misalkan di IA sendiri itu ada komponennya, ada abstrak, ada judul, ada abstrak, ada introduction, ada metode, ada hasil dan diskusi. Nah, bagian hasil dan diskusi ini kalau di IAS itu disatukan. Kemudian komponen yang terakhirnya itu ada kesimpulan. Dari komponen-komponen tersebut juga harus diperhatikan struktur artikelnya seperti apa, gaya citasinya seperti apa, jumlah katanya seperti apa, format tabel dan gambar juga seperti apa, serta persyaratan lainnya. Misalkan gaya sitasi yang dipakai oleh ia sendiri itu adalah apa style, sama dengan gaya dari referensi yang kita pakai. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mengutip sitasi yang benar dan penulisan referensi yang benar? Biasanya kami itu menggunakan tools berupa Mendeley agar memudahkan penulis untuk menyusun artikel. Nanti biasanya kalau dari Mendeley itu kan otomatis menarik data dari referensi yang kita pakai. Otomatis penulisannya juga sudah baik, seperti sudah sesuai dengan pedomannya. Jumlah kata. Untuk jumlah kata itu di IAS untuk original research-nya minimal 6.000 sampai 7.000 kata. Sedangkan untuk review artikel itu minimal 7.000 sampai 9.000 kata. Nah, sama dengan jumlah kata, jumlah referensi juga di kita tuh diatur. Jumlah referensi untuk original research itu minimal 30 dan untuk literatur review atau review artikel itu minimal 50. Kemudian format tabel dan gambar. Ini juga biasanya ada di bagian panduan penulisan. Jadi penulisan tabelnya itu harus seperti apa, ukurannya berapa, eh, kemudian tabel juga petaknya seperti apa, apakah ada penggunaan bahasa di dalam tabelnya itu juga diperhatikan. Nah, kalau di IAS sendiri itu karena kita wajib memakai bahasa Inggris, otomatis semua tabel dan gambar juga harus memakai bahasa Inggris, termasuk misalkan peta lokasi ya. Ada misalkan Kota Malang. Nah, itu kita nggak bisa masukin Kota Malang, tapi Malang aja cukup atau Malang City juga boleh seperti itu. Asalkan kaidah kebahasaannya sesuai dengan jurnal tujuan kita. Oke, yang ketiga, peer review proses. Nah, peer review proses ini adalah proses evaluasi artikel oleh para ahli atau reviewer yang memiliki kompetensi pada bidang yang sama. Biasanya di kita itu proses reviewnya kurang lebih 1 bulan, minimal 1 bulan. Dan ketika paper masuk itu tidak langsung dilakukan review ya. Jadi ketika ada submission baru, biasanya tim admin itu menginfokan kepada salah satu grup jurnal yang si manuskripnya itu telah dicek oleh admin, initial editor screening namanya. Dilihat kelengkapannya jika dirasa memang sudah sesuai, kelengkapan habisnya sudah lengkap, jumlah kata dan lain-lainnya sudah sesuai, maka akan dikirim ke proses tahap review. Nah, tahap review ini dilakukan atau dikerjakan oleh reviewer yang dipilih oleh section editor. Jadi,
proses dari submission ke review itu kurang lebih 1 minggu. Setelah 1 minggu itu baru masuk tahap review, dan tahap review itu minimal 1 bulan. Seperti itu. Tapi ada juga yang memang lebih cepat dari proses normalnya. Nah, tujuan dari review ini adalah untuk menilai kualitas, validitas metode, kebaruan, dan kontribusi penelitian sebelum artikel dipublikasikan. Jadi, biasanya di dalam proses review ini terdapat revisi ya. Jadi, autor itu harus melakukan revisi sesuai dengan review dari tim reviewer. Nah, biasanya kita itu menggunakan review itu, form revisi itu jadi ada apa ya, ada komentar dan revisinya tuh apa, sehingga nanti pas autor submit revisi itu tidak pusing apa saja yang direvisi oleh penulis seperti itu. Oke, selanjutnya cara memilih jurnal yang tepat. Tips memilih jurnal itu ada beberapa sebetulnya, hanya intinya itu ada 3. Nah, yang pertama itu topik sesuai skop jurnal. Seperti yang sebelumnya sudah disinggung, skop ini sangat menjadi hal utama atau kunci utama dalam sebuah memilih jurnal. Jadi kalau misalkan teman-teman mau submit di jurnal A, pastikan jurnal atau manuskrip yang kita punya itu sesuai dengan tema jurnal tujuan tersebut. Nah, topik penelitiannya itu harus sama, objek kajiannya juga apa aja, atau pendekatan yang digunakan dalam jurnal tersebut juga seperti apa. Ini tipsnya, baca dari artikel-artikel yang telah terpublikasi di jurnal tersebut. Misalkan, teman-teman punya naskah tentang ekonomi. Di kita juga ada beberapa tema, ada beberapa jurnal yang temanya mengenai ekonomi. Tapi ekonomi itu kan tidak hanya satu ya, ada beberapa cabangnya. Nah, dan itu harus sesuai pilihannya gitu. Caranya adalah dengan membaca skop jurnal, kemudian kita juga kita juga sesuaikan dengan manuskrip kita, kemudian bisa disimpan di bagian novelty atau kebaruan. Nah, tim editor itu akan menilai apakah novelty atau kebaruannya itu betul-betul menjadi, apakah betul-betul ada gitu ya novelty-nya, atau hanya sekedar ada aja gitu. Nah, biasanya teman-teman itu bisa melihat dari hasil penelitian, kemudian di-compare dengan scope jurnal tersebut untuk menjadi sebuah novelty-nya. Novelty ini sendiri biasanya disimpan di bagian abstrak paling bawah atau disisipkan di bagian introduction paling bawah. Tapi perlu diingat bahwa penggunaan kalimatnya itu harus beda di antara badan naskah dan di bagian abstrak gitu. Jadi teman-teman bisa memparafrasekan kalimat atau kebaruan tersebut di antara abstrak dan badan naskahnya. Kemudian bahasa sesuai ketentuan. Nih kalau misalkan teman-teman punya naskah yang masih bahasa Indonesia tapi jurnal tujuannya full English misalkan, sama seperti di IAS, itu kan wajib memakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman tuh harus mentranslatekan terlebih dahulu. Nah, perlu diingat juga, perlu diperhatikan bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris yang seperti apa. Nanti kalau misalkan teman-teman berkenan atau tertarik mengirimkan artikel ke IAS, di situ ada author self judgment. Artinya ada form checklist yang diisi oleh penulis tersebut mengenai kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan jurnal. Misalkan sudah menggunakan American Style atau belum. Nah, kalau misalkan sudah banyak yang sesuai dengan form tersebut, maka besar kemungkinan akan diproses oleh tim editorial kita. Kemudian yang ketiga itu ada indeksasi sesuai kebutuhan. Nah, di jurnal IA sendiri ada 2 kriteria jurnal, yaitu jurnal non-Sinta dan ada jurnal Sinta. Biasanya teman-teman mahasiswa S1 itu bisa mempublikasikannya di jurnal non-Sinta karena ini gratis ya teman-teman. Tidak ada pungutan biaya apapun selama proses publikasi kalau kita kirim ke jurnal non-Sinta. Nah, untuk jurnal Sinta sendiri biasanya dipakai sebagai syarat kelulusan, sebagai untuk BKD para dosen, misalkan ya seperti itu. Nah, tapi di antara non-Sinta maupun Sinta ini, proses publikasinya itu sama. Kalau di kita itu minimal prosesnya minimal 3 bulan baru bisa terbit. Kemudian kalau di non- kalau proses reviewnya sama, template-nya sama.
Hanya saja kalau di non-Sinta ini tidak ada pungutan biaya, kalau di jurnal yang sudah terindeks Sinta itu ada biaya APC-nya. Seperti itu. Nah, kemudian apa aja yang harus dipersiapkan sebelum submit, yaitu persiapan manuskrip. Kalau kita mau mengirim jurnal ke IAS, ini adalah contoh template IAS secara umum. Kemudian yang pertama itu kan ikuti template jurnal, yang kedua periksa format citasi, yang ketiga lengkapi metadata, periksa grammar, pastikan plagiarismenya rendah, dan yang terakhir itu ada lengkapi data dan referensi terbaru. Oke, ini adalah template jurnal ISSF di bagian paling kanan. Ini adalah komponen-komponennya, ada judul, ada identitas penulis, ini afiliasi, dan ada email korespondennya. Pastikan semua emailnya itu tidak ada yang salah ketik gitu. Karena kalau misalkan kita salah ketik, semua informasi mengenai submissionnya itu tidak akan nyampe gitu ke penulisnya ya. Nah, di bagian abstrak ini ada apa aja sih komponennya? Ada background atau latar belakang, kemudian ada metodenya, ada temuan, ada kesimpulan, dan ada novelty. Novelty itu kayak yang tadi telah dijelaskan, bisa disusun dari hasil penelitian, kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, dan di-compare juga dengan scope jurnal. Bisa dijadikan novelty. Novelty ini wajib ada di setiap abstrak yang teman-teman kirim. Gitu. Terus periksa format citasi. Format citasinya apa sih yang kita pakai? Kalau yang kita pakai itu apa style? Otomatis citasi dan referensi itu harus sinkron ya. Karena kalau misalkan antara citasi dan referensi tidak sinkron itu besar kemungkinan akan dikembalikan kepada penulis sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya di dalam proses publikasi. Nah, periksa grammar. Grammar itu pemeriksaan grammar itu kita bisa menggunakan bantuan seperti Grammarly, ChatGPT, atau yang lainnya untuk memudahkan teman-teman dalam penulisan sebuah artikel. Ah, di IAS juga ada standar maksimal plagiarismnya itu sebesar 15%. Jadi kalau misalkan teman-teman mengirim sebuah naskah atau manuskrip ke IAS dengan nilai plagiarism yang tinggi, itu otomatis akan kita decline atau reject seperti itu. Maksimal di kita itu 15%. Jika terdapat nilai plagiarism yang sangat tinggi, maka akan kita reject langsung. Kalau misalkan di atas 15%, sekitar 20, di bawah 30 itu akan diberi kesempatan untuk revisi seperti itu. Kemudian lengkapi data dan referensi terbaru. Sebetulnya di jurnal kita itu aturan referensinya itu 5 sampai 10 tahun terakhir. Namun lebih baru itu lebih baik karena mencerminkan update ilmu gitu ya. Jadi kalau mau dinotis oleh tim editorial, maka silakan gunakan referensi yang terbaru. Misalkan nih bisa pakai 5 tahun terakhir. Kemudian sebagai nilai plusnya pakai jurnal internasional. Kalau saya pribadi mencari jurnal internasional itu bisa menggunakan Google Scholar. Yang pertama yang paling mudah diakses itu pakai Google Scholar. Yang kedua pakai Scopus. Tapi kalau misalkan teman-teman eh, gak punya akses untuk menggunakan Scopus, itu bisa melalui Google Scholar. Nah, kalau yang temanya mengenai kesehatan itu bisa melalui PubMed juga. Seperti itu. Maka referensi yang menggunakan referensi internasional itu akan lebih dilihat oleh tim editor seperti itu. Jurnal internasional, terus 5 tahun terakhir, itu juga sangat akan mudah diperhatikan gitu sama tim editor. Nah, kemudian selanjutnya adalah cara submit di OJS. Nah, teman-teman kalau misalkan tertarik nih submit di jurnal ISSF, caranya adalah kita pergi ke jurnal tujuan. Nah, kalau sebelum kita menentukan jurnal tujuan, karena jurnal IAS itu ada banyak, bisa juga bertanya ke nomor admin yang nanti di slide akhir akan ada nomornya. Teman-teman bisa seperti sharing, misalkan saya punya tema artikel A, ini cocoknya di jurnal mana ya? Nah, nanti sama tim admin itu akan diarahkan ke jurnal tersebut. Misalkan kita mau kirim ke jurnal JC Reko. Jurnal JC Reko ini adalah salah satu jurnal yang sedang dalam tahap penilaian Sinta ya, teman-teman.
Kalau teman-teman belum punya akunnya, maka yang dipilih adalah menu register. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya akunnya, maka pilih menu login. Katakanlah teman-teman semua belum punya akun di ISSF, maka klik register. Kemudian komponen dari register ini silahkan diisi mulai dari nama depan, nama belakang, afiliasi, asal negara, email aktif, username. Dan pastikan password itu sama dan teman-teman ingat ya. Kemudian pastikan juga emailnya aktif, tidak ada yang salah ketik satupun, karena kalau salah ketik, otomatis sistem akan membacanya salah dan keliru gitu. Jadi semua informasi tentang submission tidak akan pernah sampai ke teman-teman sendiri. Jika komponen yang telah saya sebutkan tadi sudah diisi semua, maka tiga kolom terakhir di paling bawah itu di checklist semua dan silahkan klik register. Oke, setelah berhasil register, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau teman-teman tertarik untuk submit, silahkan klik Make a Submission. Nanti akan muncul lagi pertanyaan Make a Submission atau lihat proses submit kalau teman-teman udah pernah mengirim naskah ke jurnal tersebut. Kalau teman-teman belum pernah mengirim jurnal, maka yang dipilih adalah Make a Submission dan tampilannya seperti ini. Setelah kita mengklik Make a Submission, itu ada yang pertama itu ada kolom Start. Ini tuh isinya kesediaan penulis mengirimkan naskah tersebut di di salah satu jurnal di ISSF. Kemudian ini bisa diceklis semua ya. Ini bisa diceklis semua, kemudian komen for the editornya boleh diisi atau tidak, karena tidak wajib sih kalau ini. Terus kalau sudah dirasa sudah sesuai, maka diklik save, kemudian akan pindah ke upload submission. Upload submission ini adalah tempat kita mengirim naskahnya, manuskripnya. Jadi file Word-nya diupload ke bagian upload submission. Seperti itu, dan komponen submission lainnya seperti cover letter, author self-judgment, dan author agreement statement. Seperti itu. Kemudian jika sudah diupload semuanya, diklik save, kemudian continue, dan akan pindah ke bagian enter metadata. Di bagian enter metadata ini berisikan judul, kemudian abstrak, setelah itu identitas penulis, semuanya harus dimasukkan dengan emailnya, email masing-masing penulis, dan dan ada kata kunci seperti itu. Setelah semuanya diisi, maka silakan klik Save and Continue, kemudian akan pindah ke bagian konfirmasi. Di bagian konfirmasi ini hanya menyajikan apakah informasi yang telah kita submit tadi udah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka bisa diklik Save and Continue lagi, dan next step ini adalah bagian akhir dari proses submission, yang artinya proses submitnya itu telah selesai. Dibuktikan dengan nanti akan ada email submit masuk ke email masing-masing penulis. Seperti itu. Oke, sekarang strategi meningkatkan peluang diterima. Nah, ini adalah beberapa hal yang merupakan strategi uh, yang bisa meningkatkan peluang untuk diterima atau lebih diperhatikan oleh tim editor. Yang pertama, gunakan referensi 5 tahun terakhir. Ini sangat dianjurkan karena uh, kebaruan ilmu itu jadi bakalan nyambung sama penelitian kita gitu. Dibanding kita pakai referensi yang 10 tahun terakhir, artinya kan itu sudah jadul banget, tidak ada kebaruan gitu. Kalau 5 tahun terakhir itu masih relevan dengan apa yang kita terjadi saat ini. Selain itu, citasi artikel dari jurnal tujuan. Nah, kalau misalkan teman-teman submit di jurnal JC Reko, teman-teman juga bisa mensitasi salah satu artikel atau 1 sampai 2 artikel di jurnal tersebut. Seperti itu yang relevan ya. Kemudian yang ketiga ada tampilkan novelty secara eksplisit. Nah, ini juga merupakan salah satu komponen yang paling penting dan yang akan dibaca oleh tim editorial itu adalah novelty. Jadi biasanya nih kalau teman-teman membuat sebuah artikel novelty itu biasanya disimpan di bagian akhir introduction. Nah, biasanya bisa juga kita menyebutkan apa dulu tujuan penelitian kita di bagian akhir introduction, kemudian
jelaskan novelty-nya itu apa. Jadi urutannya adalah pendahuluan dulu, apa yang terjadi di di global gitu ya, di dunia, kemudian di Indonesia, kemudian persamaan penelitian sebelumnya dan perbandingan penelitian yang beda, kemudian bisa juga tujuan penelitian kita, dan yang terakhir adalah novelty-nya. Seperti itu. Dan perbaiki yang selanjutnya adalah perbaiki kualitas bahasa. Di bahasa ini, kalau di IA sendiri kan wajib memakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan teman-teman submit pakai bahasa Indonesia, itu tidak akan langsung diproses, melainkan kita akan mengembalikan terlebih dahulu ke penulis untuk melakukan translatingnya sendiri, seperti itu. Kemudian gunakan data yang kuat. Nah, ini biasanya dilakukan di penelitian original research, jadi menggunakan data primer. Kalau data-data sekunder boleh digunakan, jawabannya adalah boleh untuk penguat gitu ya. Jadi lebih baik itu data yang primer dibandingkan data yang sekunder, tapi data sekunder juga tidak menutup kemungkinan untuk artikel teman-teman itu bisa diterima. Seperti itu. Nah, ini ada website jurnal kita. Website jurnal ISSF, isinya itu ada lebih dari 50 jurnal aktif, dan beberapa jurnal, sebanyak 23 jurnal itu sudah terakreditasi Sinta, dan yang lainnya itu masih proses pendaftaran Sinta. Kemudian teman-teman juga kalau ada yang berkenan dan tertarik untuk kirim jurnal atau kirim artikel di ISSF, bisa menghubungi nomor admin kami atau bisa menghubungi email jurnal kita. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menampilkan juga beberapa jurnal yang telah terakreditasi Sinta di jurnal IISSF. Nah, sebanyak 23 jurnal itu sudah terindeks Sinta. Yang pertama ini ada Sinta 2, nama jurnalnya ICC. Ini tuh mengenai pemberdayaan masyarakat, lingkungan juga bisa. Kemudian ada Sinta 3 dari berbagai tema. Yang pertama itu jurnalnya Kak Dewi sendiri, ada di JASU, kemudian SESDGJ, JMC ini untuk anak-anak teknik biasanya, ini untuk bencana, kemudian di sini juga ada arsitek biasanya, ada pertanian, ada kesehatan juga yang sudah terindeks Sinta 3, ada ya isu lingkungan, ada hukum juga, ada kimia juga, dan yang terakhir ada jurnal yang telah terakreditasi Sinta 4. Nah, salah satu jurnal Sinta 4 ini unik ya, temanya ada tentang kehidupan dan kematian. Ini tuh rasanya unik gitu dibanding jurnal-jurnal yang lain yang temanya itu sudah umum gitu. Tapi kalau di LAD ini temanya unik dan jarang-jarang ditemui di jurnal-jurnal Indonesia seperti itu. Ini juga ada tentang bencana dan teknologi di Sinta 4, kemudian juga ada tentang bisnis, ada juga tentang gender, ya tentang pendidikan juga ada. Ya, ini 23 jurnal ini setelah terakreditasi Sinta dan sedang proses untuk pendaftaran Scopus. Dan satu lagi, saya akan sharing mengenai template ISSF secara singkat. Oke. Nah, bila teman-teman, salah satu dari teman-teman semua ada yang tertarik mengirim jurnal, silakan gunakan template berikut untuk mengirim artikel di jurnal IAS. Yang pertama itu komponennya adalah judul nih. Nih, di bagian keterangan sininya juga ada ini ya, ada informasi tambahan. Maksimalnya harus berapa kata, kemudian ditulisnya nggak boleh ada singkatan, tulisannya harus seperti apa. Bahasa yang digunakan juga American English seperti itu. Ini untuk penulis, list penulis, kemudian ini afiliasi, diisi sesuai dengan afiliasi penulis. Nah, misalkan ada nih teman-teman yang sudah lulus dan afiliasinya itu tidak berafiliasi gitu ya, tidak ada afiliasi kampus. Teman-teman juga bisa menuliskan independent researcher saja seperti itu. Kemudian koresponden emailnya apa dan siapa. Dan ini di bagian abstrak sendiri itu ketentuannya tidak boleh lebih dari 300 kata. Jadi dari background sampai novelty itu maksimal harus 300, harus sudah mencakup semuanya.
Kayak komponennya ada latar belakang, metode, temuan, kesimpulan, dan juga novelty. Novelty ini sangat penting ya teman-teman. Kalau misalkan gimana kalau di salah satu komponen abstrak ini tidak ada dalam suatu manuskrip, maka kita sebagai tim editor akan mengembalikan paper tersebut kepada autor. Nah, fungsinya itu untuk melengkapi komponen yang ada di abstrak ini. Kemudian setelah abstrak ada kata kunci. Kata kunci itu yang menjelaskan atau menggambarkan sebuah sebuah artikel tersebut. Baiknya kata kunci ini yang ada di dalam abstrak ini. Misalkan di dalam abstrak ada kata pendidikan, kemudian di kata kunci juga sebaiknya ada kata pendidikan. Jadi antara kata kunci dan abstrak itu nyambung ya. Terdapat kata-kata yang sama gitu. Setelah itu yang pertama komponen pertamanya itu ada introduction. Ini juga ada keterangannya harus seperti apa. Ini juga sudah ada keterangannya. Nah, penulisan penyajian gambar juga harus seperti apa. Ini kalau misalkan teman-teman menyajikan diagram ya. Jadi angkanya itu harus jelas. Kalau di kalau Kalau angka-angka di dalam diagramnya tidak jelas juga akan dikembalikan pada saat proses review oleh reviewer seperti itu. Jadi antara X sumbu X dan Y itu harus muncul keterangan-keterangan dengan jelasnya gitu ya. Kemudian di bagian metode ini, kalau di bagian metode biasanya ada gambar tabel ya untuk peta lokasi. Di dalam peta lokasi juga ada ketentuannya harus seperti apa, harus memuat apa saja, dan pastikan semua penggunaan bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai bahasa Indonesia itu akan dikembalikan pada saat proses review revisi. Seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian result and discussion ini kalau di IES itu disatukan ya. Jadi tidak ada bagian diskusi secara beda gitu ya, secara terpisah tapi disatukan. Biasanya teman-teman penulis itu menyajikan hasil penelitiannya terlebih dahulu dan jika kalau sudah dimasukkan semua maka step selanjutnya adalah bagian diskusi yaitu penyampaian perbandingan penelitian yang kita lakukan dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini juga ada proporsionalnya 40-50% dari total semua jumlah kata gitu ya, jumlah kata dari artikel tersebut. Ini juga kalau gambarnya ada dua, bisa dituliskan seperti ini, AB, kemudian gambar tigaannya apa dan B-nya apa. Kalau teman-teman mengambil gambar tersebut dari internet, maka harus dituliskan juga citasinya. Dan nanti dimasukkan juga di bagian referensi. Ini penggunaan penulisan tabel seperti ini. Fontnya berapa, kemudian rata kanan kiri, seperti itu ya. Ini juga persamaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini juga ada ketentuannya, maksimalnya itu 2 paragraf. Jadi misalkan kalau teman-teman kesimpulannya itu banyak banget, lebih dari 2 paragraf, itu akan direvisi juga di bagian proses review dan revisi, seperti itu. Jadi kesimpulan itu tidak perlu panjang-panjang, tapi menyimpulkan dari hasil penelitian kita yang telah di-compare dengan penelitian lain seperti itu. Nah, ini juga bagian acknowledgement ke bawahnya itu sama harus diisi ya. Ini juga penggunaan AI itu tidak apa-apa asal tidak plagiarismenya tidak tinggi gitu dan tidak terdeteksi eh, oleh penggunaan AI gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya menggunakan AI sebagai penggunaan untuk penyesuaian grammar itu tidak apa-apa, asalkan di bagian deklarasi of generative AI use-nya itu dijelaskan pakai tools apa dan digunakan untuk apa, seperti itu. Nah, ini di bagian referensi, ya ini sudah ada formatnya menggunakan apa style, kemudian nih pakai Mendeley. Pakai Mendeley itu agar referensi teman-teman tuh rapi dan sesuai dengan formatnya. Untuk referensi original tadi sudah disebutkan minimalnya 30 dan untuk review artikel itu minimalnya 50.
Kayak untuk penggunaannya 5 sampai 10 tahun terakhir, tapi semakin baru semakin baik, maksimal 5 tahun itu sudah baik. Di sini juga kami sudah menyantumkan bagaimana cara penulisan apa style yang benar. Ini kalau misalkan dari jurnal artikel itu seperti apa urutannya, urutan penulisannya, kemudian tahunnya, judulnya, nama jurnalnya dimiringkan, kemudian ada nomor dan volume dan isunya dan halamannya. Kemudian, nah, kalau di bagian referensi itu, referensi yang berasal dari jurnal itu, teman-teman wajib mencantumkan DOI. Jadi kalau misalkan DOI-nya tidak lengkap, tidak ada ini, tidak ada DOI-nya, maka nanti di bagian review revisi itu akan diminta untuk melengkapi DOI. Gimana kalau kita, kalau di jurnal yang kita kutip itu tidak punya DOI, maka jawabannya bisa menggunakan link website jurnal tersebut. Jadi kita bisa cari dari sini referensi yang kita pakai, kemudian kalau saya biasanya cari dari Google Scholar, kemudian lari ke website jurnal tersebut dan link dari website tersebut itu digunakan sebagai identitasnya. Tapi kalau misalkan ada DOI-nya itu wajib DOI, seperti itu. Nah, ini juga ada kalau cara kita mengutip dari jurnal artikel yang hanya ada artikel numbernya itu seperti apa. Kemudian juga yang informasinya tidak lengkap, seperti ini. Dari newspaper artikel juga. Ini dari buku, apa saja yang harus dimiringkan. Tapi kalau misalkan dari Mendeley, biasanya itu sudah sesuai dengan formatnya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan tools apapun dalam menyusun referensi, itu bisa dilihat dari template sini, template jurnal kita. Karena ini udah lengkap dari berbagai sumber. Ini juga ada contohnya. Dan komponen terakhir dari penulisan artikel adalah biografi authors. Ini sifatnya wajib, karena kalau misalkan ada salah satu penulis yang tidak mengisi biografi author, itu akan di-email oleh tim admin kita dan dimintai identitas penulis. Jadi kalau misalkan ada 3 penulis, maka biografi autornya juga harus 3. Seperti itu. Misalkan kalau teman-teman nggak punya ID Orchid sampai homepage itu diisi apa, silahkan diisi strip atau N garis miring A gitu, not available ya. Nah, ini juga ada sebagai pengingat kalau original research itu sebanyak 6.000 sampai 7.000 kata di kecuali referensi ya. Jadi referensi itu tidak dihitung, biasanya kita menghitung dari judul sampai akhir kesimpulan atau kita menghitung dari bagian abstrak awal sampai akhir kesimpulan. Nah, itu untuk original research artikel sebanyak 6.000 sampai 7.000 kata. Sedangkan untuk review artikel itu minimalnya 7.000 sampai 9.000 kata. Oke, satu lagi tambahan. Ini merupakan salah satu jurnal IAS yang sudah terindeks Sinta 2. Sebentar. Nah, di saya itu akan memperlihatkan dokumen-dokumen pendukung pada saat proses submission. Jadi, begini tampilan awal jurnal kita, ya, salah satu jurnal kita. Kalau tampilannya itu semuanya sama, tapi saya lihatkan salah satu jurnal saja. Nah, teman-teman untuk menyusun artikel itu bisa baca di bagian MN Scope, ya. Focus and Scope ini dicek saja apakah sudah sesuai dengan manuskrip yang teman-teman punya atau belum. Kalau misalkan belum, silahkan lebih disamakan gitu ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, apakah dari semua nomor ini harus ada semua di artikel kita? Jawabannya tidak perlu, hanya salah satu juga sudah cukup, tapi harus memperlihatkan benar-benar berkaitan gitu antara skop jurnal yang kita punya dan manuskrip yang akan kita susun seperti itu. Kemudian teman-teman bisa mengecek ke bagian author guideline sebagai panduannya ya. Di sini adalah penjelasan lebih lengkapnya daripada template tadi. Nah, ini ada jumlah kata,
Kemudian ini juga nih. Nah, ini tiga hal ini adalah komponen pendukung yang sering dilupakan oleh penulis. Jadi, kebanyakan penulis itu hanya mengirimkan naskahnya saja tanpa mengirimkan cover letter, self judgment, dan author agreement statement. Seperti itu. Kemudian ini template-nya bisa diunduh. Ada juga proses revisinya, reviewnya gitu ya. Kemudian ini ada alamat kita. Nah, ini ada caranya untuk submit juga ya. Sudah lengkap di bagian author guidelines. Seperti itu. Teman-teman nanti bisa cek mandiri. Nah, kalau misalkan teman-teman mau kirim jurnal tapi belum mengetahui jurnal tujuannya yang mana, teman-teman bisa menghubungi nomor admin kami. Nanti admin akan mengarahkan ke beberapa jurnal yang relevan dengan manuskrip teman-teman. Sebagai informasi, ini adalah tampilan atau jurnal-jurnal di bawah naungan IASSF. Oke, seperti itu. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Kak Kamila. Baik, terima kasih banyak Kak Nada atas pemaparan yang sangat menarik ya, relevan dan juga memberikan banyak wawasan nih bagi kita semua. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari keseluruhan materi hari ini. Jadi melalui pemaparan kedua narasumber, kita bisa belajar bahwa publikasi ilmiah ini penting teman-teman untuk diseminasi penelitian, reputasi akademik, atau maupun persyaratan untuk ke jenjang karir. Nah, untuk awalnya teman-teman bisa memahami lebih dahulu dari struktur jurnal atau proses peer review, pedoman penulis, serta fokus atau ruang lingkupnya yang akan teman-teman tuju. Lalu teman-teman bisa memilih jurnal yang tepat berdasarkan topik penelitian teman-teman, ruang lingkup, dan juga kebutuhan indeksasi. Semisal mau ke Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, atau kalau misal ke jurnal internasional, Scopus juga boleh. Nah, lalu teman-teman juga perlu mempersiapkan manuskripnya dengan mengikuti template pengecekan grammar dan juga plagiasi dari artikel teman-teman. Nah, untuk meningkatkan peluang diterima, teman-teman bisa menampilkan novelty atau kebaruan, lalu kualitas bahasa, dan juga data penelitian yang kuat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung mengetik pertanyaannya melalui link Slido yang telah di-share di kolom komentar atau menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih untuk teman-teman semua. Ada ini di sini banyak banget pertanyaannya, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kita hanya bisa memilih beberapa pertanyaan saja, mungkin kisaran 3 sampai 4 pertanyaan aja ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara mencari dan mensitasi jurnal internasional yang valid dan juga kredibel? Mungkin bisa dijawab dari Kak Nada atau Kak Dewi. Oke, izin ya Mbak Kamila, mungkin jawabnya bisa selang-seling nanti saya antara saya atau Kak Nada gitu. Ya mungkin yang pertama ini saya akan jawab. Jadi bagaimana cara mencari dan mensitasi jurnal internasional yang valid dan kredibel? Jadi kita bisa menggunakan database dari Scopus, kemudian atau WOS gitu ya. Jadi di situ nanti ada juga Elsevier, Science Direct gitu. Kita bisa menggunakan jurnal-jurnal tersebut dan mensitasinya dengan valid dan kredibel karena kalau sudah di database itu sudah terjamin kevalitannya gitu Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Dewi atas penjelasannya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, tips dan trik cara mencari tempat submit artikel yang sesuai dengan tulisan kita dan gratis bagaimana ya, Kak? Oke, mungkin dari saya ya, tips dan triknya itu bisa melalui IASSF karena di jurnal IASSF yang non-Sinta itu sifatnya gratis. Hanya saja kita cukup menyesuaikan antara template dan panduan penulisan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalau misalkan kita bingung nih mau menentukan jurnal tujuannya kemana,
teman-teman bisa langsung menghubungi nomor admin untuk minta bantuan agar menentukan jurnal tujuan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mencarinya secara mandiri, teman-teman bisa cek ke link website jurnal IAS, kemudian diketik saja misalkan tema garis besarnya itu apa, misalkan kesehatan, cari health gitu ya, atau misalkan ekonomi, economic gitu. Karena biasanya rata-rata nama jurnal kita itu mencerminkan temanya tersebut. Terlebih isu lingkungan di jurnal kita itu sangat banyak sekali. Seperti itu. Jadi kalau mau yang instan, teman-teman bisa menghubungi nomor admin kami. Nanti tim kami yang akan menentukan jurnal tujuan tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Nada atas penjelasannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari saudari Kinanti Dinar Satriani. Pertanyaannya, karena kita sebagai mahasiswa sering mendapat tugas makalah, apakah bisa tugas-tugas seperti itu kita kembangkan lagi menjadi manuskrip jurnal yang layak publikasi? Iya, izin menjawab ya Mbak Kamila. Jadi bisa banget ya, ini boleh banget. Jadi waktu saya menjadi mahasiswa itu memang ada banyak sekali makalah itu dari dosen saya. Kemudian saya filter lagi nih, kira-kira mana nih yang bisa berpotensi untuk saya jadikan jurnal ilmiah. Nah tentu kita tidak langsung serta-merta menggunakan makalah itu langsung kita submit, tapi kita olah dulu nih, kita perlu menyesuaikan dengan template-nya, kemudian kalau makalah di sini kan berarti udah ada data primernya ya Mbak Kamila ya. Nah di sini kita bisa menggunakan metode yang tadi untuk review artikel kita harus perkuat dengan sitasi-sitasi dari berbagai jurnal lalu kita sintesis nih apa yang bisa membuat makalah kita itu kuat untuk menjadi jurnal ilmiah. Jadi intinya adalah makalah dari tugasnya teman-teman bisa sekali jadi artikel review gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Dewi atas penjelasannya. Lalu yang selanjutnya, ini ada dari Nadila Aulia Putri. Izin bertanya ya Kak, menurut Kakak apakah penggunaan AI dalam membantu penulisan artikel ilmiah diperbolehkan? Apakah ada batasan etisnya? Kalau menurut saya pribadi itu diperbolehkan asalkan kita mengetahui gitu ya. Bukan asal copy paste karena kalau misalkan kita menggunakan AI full untuk satu manuskrip itu akan terlihat dan terbaca gitu ya. Apalagi kalau sudah disubmit dan dicek oleh tim editorial itu akan sangat terlihat kalau kita menjiplak dari hasil AI. Nah, batasannya apa saja dan apa saja yang diperbolehkan untuk penggunaan AI ini biasanya yang kita gunakan, yang kita lakukan itu adalah menentukan ide-idenya. Terus setelah kita punya idenya, baru kita mencari referensi yang sesuai dengan eh, manuskrip yang akan kita lakukan. Nah, batasannya itu asalkan tidak copy paste, tidak menjiplak, tetapi hanya sebagai penentuan ide awal. Seperti itu, untuk kerangka konsep saja. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Nada atas penjelasannya. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak atas pertanyaan dari rekan-rekan semua. Saya rasa sudah cukup ya untuk diskusi kita kali ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Atas nama IAS, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Dewi dan juga Kak Nada atas ilmu, pengalaman, dan juga wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar kali ini dengan penuh antusiasme dari awal hingga akhir acara. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan juga membantu kita menjaga kesehatan mental sambil tetap produktif dalam menjalani berbagai aktivitas. Saya Mira Mufliha Kamila selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Selamat sore dan sampai jumpa pada kegiatan IA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Nada dan Kak Dewi dan juga teman-teman semuanya. Ya, Makasih juga terima Mbak kasih Kak Kamila. Kamila, Kak Dewi, dan teman-teman.